Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Seperti yang sudah kami bagikan di video sebelumnya, untuk merayakan 100.000 subscribers Republik Rupiah, token Glory Chainlord siap untuk diperebutkan. 1.000 orang yang berhasil menyelesaikan langkah-langkah berikut dalam giveaway kami akan mendapatkan airdrop token ini gratis. Beberapa di antaranya termasuk subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah dan YouTube Chainlords, gabung ke server Discord kami, follow kami di Twitter, dan juga ada banyak langkah-langkah lain yang bisa kalian dapatkan untuk mengumpulkan entry. Semua platform ini nantinya juga akan bermanfaat bagi kalian untuk tahu hal-hal yang sedang terjadi di alam kripto. Tunggu apa lagi guys? Link giveaway ada di deskripsi di bawah video ini. Kalian langsung klik itu dan kumpulkan entry kalian sebanyak-banyaknya untuk memenangkan giveaway token Glory ini. Pemegang token Glory akan langsung mendapatkan exposure terhadap dunia gaming, NFT, metaverse, dan berhak atas semua treasury yang berisi aset-aset berharga lainnya. Hai guys, jadi mulai dari episode ini kami akan meringkas tesis kripto yang ditulis oleh Ryan Selkis dari Messari mengenai prediksi industri kripto ke tahun 2022. Jadi akan ada 3 episode nih karena panjang, dan ini adalah bagian pertama. Di episode ini kita akan bahas soal prediksi dalam hal kepercayaan institusi, soal potensi Web3, soal wajah inflasi dan kasus penggunaan, serta memes kripto we all gonna make it. Jadi mari kita bahas ini semua sembari menutup tahun 2021 dan sambil kita bersiap-siap menyambut tahun yang baru. Jadi untuk topik yang pertama itu kepercayaan institusi. Isi pokok halaman pertama dari tesis kripto ini mengulas tentang runtuhnya kepercayaan institusional. Ini memiliki grafik, ada gambarnya yang bisa kalian lihat, itu sangat menarik. Ini seperti grafik yang berbasis kuadran dan sumbunya dari etis ke tidak etis, dari kurang kompeten ke kompeten, dan memetakan institusi yang berbeda sesuai dengan skor itu. Cara orang melihat lembaga pemerintah semacam ini, itu bagi banyak orang yang kuadran sebelah kiri bawah itu sangat tidak kompeten dan tidak terlalu etis. Nah, ini adalah kuadran yang jelek untuk yang tidak kompeten dan tidak etis juga. Nah, para media-media itu mereka masukkan ke sana. Bisnis mungkin sedikit tidak etis, tapi persepsi luas orang ya mereka juga lebih kompeten daripada si pemerintah. Jadi di bagian ini itu dibahas tentang runtuhnya kepercayaan institusional yang telah dibangun untuk waktu yang sangat lama. Dan ketidakpercayaan pada pemerintah ini bukan hal baru di dunia barat. Kalau kalian lihat perangkat persetujuan Kongres selama beberapa dekade sekarang, itu merupakan penurunan yang lambat dan stabil. Kalau kalian pikir tentang jenis kepercayaan di media, itu semakin terbelah antara yang dari Partai Demokrasi dan yang dari Partai Republik. Tergantunglah dari sumber mana yang kalian lihat. Yang menarik juga ya faktanya LSM itu juga dan dunia usaha tidak termasuk dalam kuadran kanan yang atas, yang etis maupun yang kompeten. Tapi kenapa kok kita ngobrolin ini? Kenapa ini penting? Kenapa kita perlu tahu 4 kuadran kepercayaan institusional dari etis hingga tidak etis sampai kurang kompeten hingga kompeten? Ya karena kuadran kompeten dan etis ini kosong, artinya nggak ada apa-apa. Dan ini adalah persepsi orang yang ikutan survei salah satu dari VC bernama Andreessen Horowitz. Jadi orang-orang itu berpendapat dan bilang kalau mereka tidak melihat adanya satupun institusi yang etis dan kompeten di luar sana. Jadi mereka nggak melihat institusi manapun di luar sana yang mereka pandang baik dan sebenarnya bagus. Jadi kepercayaan institusional itu menurun. Lalu poin berikutnya ada Web3 yang tidak terelakkan. Kripto tidak meledak dalam ruang yang hampa. Ada alasan kenapa kripto itu bisa lepas landas. Semua pengembangan, semua modal institusional, itu semua pada dasarnya percikan api yang awal. Kita telah melihat selama 10 tahun terakhir, infrastrukturnya sudah dibangun. Inovasinya mulai dari nol. Ada Bitcoin, ada Ethereum, ada DeFi, kepemilikan NFT, kepemilikan aset digital, dan beberapa jenis area baru lain juga bermunculan, seperti adanya media sosial yang desentral. Kita sudah punya produk minimum yang sudah layak banget dipakai orang. Satu-satunya cara produk itu benar-benar terbakar membara dan jadi sesuatu yang memakan sebagian besar ekonomi atau masyarakat secara umum, ya kita perlu adanya hal yang bisa menggebrak kebobrokan sistem tradisional sekarang. Alasan kripto atau Web3 yang belakangan ini populer itu tidak dapat dihindari atau pasti terjadi, yaitu karena sekarang ada sangat banyak jalan berbeda yang bisa diambil orang untuk berpartisipasi dalam kripto. Dan dalam beberapa kasus kita bisa lebih dekat ke kondisi di mana dunia itu
orang-orang nggak perlu tahu atau peduli lah mereka itu sebenarnya pakai kripto atau enggak. Untuk semua orang, ya ini sedikit berbeda-beda sih pengalamannya. Tapi faktanya, ada begitu banyak sektor yang terpisah sekarang. Semuanya telah melintasi jurang dan ada begitu banyak modal institusi yang sudah bangkit untuk disebarkan ke ronde infrastruktur berikutnya. Jadi kita itu artinya guys, sudah beralih dari internet yang dibangun di atas tanah sewaan dengan penguasa monopoli, beralih menjadi kemungkinan baru yang tidak terbatas. Di garis terdepan kripto itu menghadirkan revolusi yang kredibel untuk semua monopoli. Itulah alasannya kenapa kejadian kripto dan Web3 yang tidak terelakkan ini dan pasti terjadi, itu malah bikin takut para pemain lama yang tradisional. Kita berada di ambang transformasi total bagi sebuah ekonomi yang global, yang lebih besar dari transformasi seluler dan mungkin bahkan lebih besar dari internet itu sendiri. Kita itu sudah punya semua bahan utama yang kita butuhkan untuk dapat berhasil dan sukses. Bahan utamanya ada bakat. Sudah ada banyak pembangun muda yang brilian, bersemangat, dan berwawasan besar berbondong-bondong masuk alam desain terbuka kripto dalam jumlah yang memecah rekor. Seringkali mereka lakukan ini dalam malam hari setelah selesai kerja atau bahkan dalam akhir pekan mereka. Terus ada juga bahan modal. Kita sudah lihat kan guys, banyak banget penggalangan dana modal dari Ventura seperti VC yang besar-besar. Penggalangan dana startup kripto juga banyak dan pertumbuhan mengejutkan dalam protokol yang mulai muncul di seluruh alam Web3. Terus bahan yang ketiga itu waktu. Infrastruktur kita yang kritis itu sudah terpasang, sudah siap selama bear market yang terakhir kemarin. Jadi ini sudah membuat banyak hal lebih mudah dari sebelumnya secara sosial dan praktis untuk bisa merangkul gerakan teknopolitik ini. Jadi meskipun kita itu bingung sedang berada di mana dalam siklus yang sekarang, tujuan akhirnya tetap kuat. Jadi kemungkinan bisa ada 3 skenario. Skenario yang pertama, mungkin aja kita mengalami ledakan harga gila sebelum akhir kuartal pertama tahun 2022 besok. Terus diikuti oleh bear market yang bikin berdarah tapi lebih dangkal. Skenario kedua, kita meroket sampai 10 triliun atau bahkan 20 triliun dolar yang berlangsung sepanjang tahun 2022. Tapi akibatnya jadi bubble kayak .com. Ya kayaknya tidak akan terjadi sih, tapi bisa aja mengingat kebijakan moneter di seluruh dunia, pengeluaran duit pemerintah yang nggak pernah berakhir, dan naratif momentum kripto yang dipercepat. Skenario ketiga, itu kita bisa terbang perlahan tapi pasti, alon waton kelakon, seperti tesis super atau lengthening cycle yang kemarin sudah kita bahas juga di video khusus. Lalu poin berikutnya kita ngomongin soal inflasi dan kasus penggunaan. Jadi di dunia nyata, inflasi akan tetap di atas 5% sepanjang 2022 di Amerika Serikat. Ini bagus untuk kripto dalam jangka pendek, tapi ada risiko dalam jangka menengah. Semakin banyak perusahaan kripto yang mungkin aja bisa kena sensor dari teknologi barat dan dari platform perbankan yang dipercepat. Apalagi di tengah tindakan keras kripto dalam administrasi Presiden Joe Biden saat ini. Kita akan mengalami inflasi yang persisten, tapi bukan inflasi yang sementara tahun depan. Ini akan membawa Fed untuk menaikkan suku bunga, yang akan menyebabkan momentum pasar saham turun. Sebagian besar momentum kripto akan terkait dengan pasar saham, kecuali memang ada beberapa inflasi yang sangat buruk banget. Sampai-sampai orang malah lebih percaya kripto, karena narasi lindung nilai dari inflasi ini benar-benar berlaku. Orang-orang mulai membanjiri Bitcoin dan Ethereum sebagai tempat berlindung yang aman. Ini adalah siklus di mana kasus penggunaan kripto yang tidak terkait dengan Bitcoin akhirnya dapat pengakuan dan mencapai adopsi yang berarti. Kalau kalian lihat aja deh, kalian lihat kan hasil produksi blockchain Ethereum dan semua permintaan DeFi musim panas tahun lalu. Adanya juga permintaan tahun ini untuk NFT dan gaming. Sekarang itu orang-orang nggak perlu masuk lewat Bitcoin dulu untuk mendapatkan exposure kripto pertama. Kalian bisa langsung pakai OpenSea dan bahkan tanpa benar-benar paham soal teknis Ethereum. Misalkan kalian cuma tertarik mau beli seni digital, ya kalian tinggal bikin akun dompet Ethereum, masuk OpenSea, terus bisa beli. Jadi perubahannya itu udah besar sekali. Kita orang-orang sekarang tidak perlu masuk lewat Bitcoin terlebih dahulu. Dana kripto sedang mengalami masa-masa indah yang hidup mereka sekarang ini. Apalagi buat para spekulator cerdas yang berorientasi fundamental. Tahun depan itu mungkin akan lebih baik lagi. Ini karena ada tema di mana kripto itu mulai terpecah menjadi banyak sektor. Jadi semuanya tidak harus bergerak saling terkunci satu sama lain. Kami juga udah bahas tentang ini di video yang minggu lalu. Jadi kalian silakan tonton itu kalau belum sempat nonton. Terus yang terakhir itu ada WOTME atau ya we all gonna make it istilahnya.
adalah salah satu meme kripto yang favorit selama bertahun-tahun. Artinya, ya ini semacam kita tuh masih awal, tapi kita nggak berusaha kayak tukang promosi MLM yang bikin orang jengkel. Jadi, We All Gonna Make It ini adalah memes hasil sindiran dari Balaji yang terkenal. Dia sempat bilang, win and help win. Dan itu mewujudkan lebih banyak misi yang lebih selaras sebenarnya untuk tujuan kripto daripada istilah lain yang cuma bilang up only, kayak harganya cuma naik terus. Jadi WAGMI ini menjadi bentuk transformasi budaya kripto dari kerumunan orang yang ingin memperbaiki masa depan dengan teknologi yang lebih baik, insentif yang selaras, dan komunitas pembangun yang lainnya juga. Jadi We All Gonna Make It ini termasuk kalian yang pada nontonin video ini juga, yang pada punya pikiran terbuka. Jadi kalau kalian masih skeptis terhadap kripto, jangan khawatir. Tapi ya kalian juga jangan terlalu kasar dan jangan terlalu bermusuhan secara terbuka. Apalagi sampai pikiran kalian tertutup akan potensinya. Besar banget, sayang kalau dilewatkan. Kita akan menyaksikan orang-orang bersaing tahun depan. Yang mana ini akan terlihat seperti dunia bisnis nyata. Sudah bukan lagi mentalitasnya tuh saling membunuh kayak proyek-proyek tahun lalu di 2018. Ini akan membunuh itu, terus yang ini nggak bakal kepake. Persaingan tahun depan di 2022 ini akan jadi lebih kompetitif. Jadi lebih seperti kolaborasi antar proyek berbeda. Jadi ya istilahnya itu kayak kita bisa bilang, kalau kalian mau lebih cepat ya silakan aja pergi sendiri. Tapi kalau kalian ingin pergi jauh, nah pergilah bersama-sama. Jadi kurang lebih itu guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Untuk yang part kedua dan part ketiga, itu ada poinnya masing-masing yang kita bicarakan soal prediksi tahun 2022. Nanti ada kita bahas soal kejatuhan Tiongkok, soal medan pertempuran Amerika, soal sisi regulator, koalisi kripto, NFT dan metaverse, laporan penghasilan kuartal ketiga untuk Ethereum, dan juga valuasi ETHKiller atau platform smart contract lain. Jadi itu nanti akan kita bahas di part yang kedua dan yang ketiga. Jadi kalau kalian suka video ini silahkan like dan subscribe channel YouTube Republik Rupiah biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Untuk akun media sosial yang lainnya sudah tersedia di deskripsi di bawah, tinggal kalian cek di sana. Lalu untuk yang ingin ikutan giveaway token Glory dan Matic, link giveaway-nya juga ada tersedia di bawah. Jadi terima kasih guys untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!